Sequel aku baca, aku lihat-lihat gitu ya, kalau nggak salah aku pernah baca ini. Hello book besties, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Terima kasih sudah klik video ini. Dan hari ini tebak aku mau ngapain? Yap, seperti yang tertera di judul. Di video kali ini aku mau membuat video judulnya atau sebuah tag yang judulnya Mid-Year Book Freakout Tag. Judulnya cukup panjang banget ya guys. So sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk follow aku di Instagram @fatimoin di sini, karena di sana tuh aku ngupload beberapa konten bookish gitu yang tidak aku upload di sini. Dan sebelum ke videonya, pastikan kalian duduk manis, jangan lupakan cemilan dan air putih. So without any further ado, mari kita langsung ke videonya. Sebenarnya ini tuh adalah book tag yang aku mau buat di tahun lalu, tapi nggak jadi gitu. Jadi mid-year book tag, mid-year freakout book tag or whatever, itu adalah sebuah tag dimana kita membuat video di pertengahan tahun, jadi kayak 6 bulan gitu baru buat kayak gitu. Oke, langsung saja pertanyaan yang pertama. Best book you've read so far in 2022. Buku yang aku baca yang bagus so far di tahun 2022 ini. Buku yang sejauh ini aku baca dan bagus itu judulnya ini Emotional Blackmail karya Zhou Muji. Jadi buku ini tuh karangan penulis Taiwan yang diterjemahkan oleh penerbit Haru. Ya, penerbit Haru. Buku ini benar-benar mengajarkan kita bagaimana mengendalikan emosi, bagaimana kita bisa keluar dari pelaku pemerasan emosi gitu loh. Pokoknya buku ini bagus banget gitu. Jujur pertama kali aku baca itu aku belum paham, kayak belum ngerti gitu. Ini maksudnya apa sih gitu? Ini bahas apa sebenarnya? Tapi setelah aku baca 2 kali, aku bener-bener paham nih bahwa pemerasan emosional itu emang bener adanya dan itu terjadi di realita kehidupan nyata ini. Pelaku-pelaku pemerasan emosional yang mereka tuh tanpa sadar telah melakukan pemerasan emosi terhadap korban. Jadi buku ini pokoknya bagus banget, please baca. Oke, yang kedua, best sequel you've read so far in 2022. Best sequel aku baca, aku lihat-lihat gitu ya, kalau nggak salah aku pernah baca ini Love Theft di tahun 2022 ini, dan waktu Februari deh kalau nggak salah aku ikutan reading challenge gitu. Buku ini tuh menceritakan tentang kehidupan seorang gadis yang bernama Rea. Dia itu mempunyai 2 kehidupan. Yang pertama menjadi anggota pencuri, dan juga dia adalah seorang mahasiswi seni gitu ya, jadi mahasiswi sekolah musik lah gitu. Buku ini adalah buku pertamanya, dan buku keduanya ini dia Lovely Has. Sebenarnya buku ini tuh bentukannya bukan seperti ini gitu lah, jadi dia tuh kayak part-part 1-2 gitu kayak gini. Nah seperti ini. Jadi Love Theft itu ada 2 buku, tapi dia part-part gitu, tapi cuman ceritanya tuh nyambung aja gitu loh. Tapi menurut aku yang ini mungkin ada rada nyambung, tapi ada mungkin konflik yang berbeda kayak gitu. Aku belum baca yang ini, tapi aku rasa seperti itu. Dan I think this is the best sequel that I've ever read, karena kayaknya inilah sequel satu-satunya aku baca di 2022. Oke, lanjut pertanyaan nomor 3. New release you haven't read yet but want to. Buku yang pertama kali yang baru rilis dan aku pengen banget baca. Kalau nggak salah ada satu buku dari Sarah Jimas judulnya House of Sky and Bread. Aku lupa judulnya karena panjang banget. Jadi buku ini adalah buku yang kedua dari seri apa ya? Aku lupa, pokoknya inilah, kalian bisa lihat di layar. Buku pertamanya yang ini, dia tuh covernya warna merah. Terus buku yang keduanya House of Sky and Bread itu warna kebiru-biruan gitu, cantik banget covernya. Aku pengen beli, mudah-mudahan bisa beli tahun ini, amin, dan bisa baca gitu. Dan ini adalah buku yang baru rilis dan pengen banget aku baca. Lanjut, most anticipated release for the second half of the year. Indonesia nggak ada, kayak aku ya udah di second half year di tahun ini tuh menurut aku nggak terlalu banyak buku yang aku anticipated untuk baca, tapi emang banyak buku yang terbit dan buku itu bagus-bagus, pengen beli rasanya, tapi ya udah nggak apa-apa, maksudnya nggak anticipated juga yang
ya udah nanti baca aja kayak gitu. Lanjut, biggest disappointment. Aku ada satu buku yang sebenarnya bukan kecewa dalam arti bukunya jelek atau ceritanya jelek atau apa, enggak. Buku ini maaf banget Bang J.S. Kairen, bukan ceritanya yang aku kecewa atau karakternya aku kecewa, bukan, cuman lebih kayak ke alur ke endingnya itu kenapa harus seperti itu gitu loh. Dan bukan kecewa karena bukunya jelek, enggak, buku ini bagus banget dan aku rekomendasi ke kalian untuk baca buku ini. Pertama karena buku ini konfliknya ringan, terus kedua tentang kekeluargaan. Aku lebih kecewanya karena ada beberapa momen yang bikin greget, karakternya kok apa ya, kayak gak bisa touching gitu loh, gak bisa menyentuh, apa ya, kayak gitulah pokoknya. Aduh, kalau misalnya kalian mau lihat review detailsnya, kalian bisa langsung ke Instagram aku @fatimoin. Di sana aku sudah review secara detail buku ini dan aku juga sudah live dengan Rio tentang buku ini. Intinya lebih kayak ke kenapa karakternya itu memilih jalan itu dan kenapa apa ya, intinya bikin greget lah. Sampai speechless. Selanjutnya biggest surprise. Oke, yang bikin aku surprise adalah buku ini, Laut Bercerita. Jujur awalnya aku underestimate dan kayak bilang ke teman-teman, bukan bilang ke komen atau apa, cuma bilang ke dalam hati gitu pas nonton review teman-teman tentang buku ini atau review di Instagram gitu ya. Kayak dalam hati itu aku bilang, ya kok bisa sesedih itu, apa sih istimewanya, maksudnya apa hal tragis yang ada dalam buku ini. Aku banyak baca buku-buku sedih gitu ya, tapi kayak ya udah biasa aja gitu loh, atau mungkin emang hatiku yang batu atau gimana gitu ya. Tapi ternyata emang betul buku ini bikin mewek dan bikin sedih, bikin sakit hati. Nah, jadi surprise-nya tuh kayak gitu di situ. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya, favorite new author, debut or new to you. Favorite new author berarti penulis baru yang mungkin aku favoritin. Aku sekarang favoritin J.S. Kairen. Kenapa? Karena pertama dia itu membuat sebuah cerita yang gak hanya asal cerita. Aku ada alasan kenapa memfavoritkan Bang Kairen, karena dia itu membuat cerita yang tidak asalan, punya filosofi gitu ya. Jadi kayak endingnya itu kalau misalkan ada dia menerbitkan buku, ada filosofi di dalam buku itu gitu loh, dan itu jarang aku temui di buku lain lah. Mungkin ada beberapa pesan moral, itu kebanyakan kayak gitu, tapi kalau di penulis ini Bang J.S. Kairen itu lebih, dia itu ada filosofi yang memang terpendam di dalam cerita itu gitu loh. Lanjut, pertanyaan selanjutnya, next favorite character. Karakter favorit, aku gak banyak sih memfavoritkan karakter di tahun 2022 ini. Mungkin dari cerita ini dikali ya, Love Theft, aku cukup suka dengan karakter Night dan Liquor, karena mereka itu punya ciri khas yang masing-masing. Jadi Liquor ini dia lebih kayak ke Casanova gitu ya, hai cewek, kayak gitu-gitu loh. Tapi Night dia tuh lebih kayak kalem, pas dia jalan cuaca set, tapi cewek-cewek itu memandang dia tanpa si Night ini berkata-kata gitu, ngerti gak sih maksud aku kayak gitu. Kalau Rhea sendiri dia tuh adalah tipikal cewek yang mungkin lebih kayak polos aja gitu loh, tapi di sisi lain dia tuh orangnya pemberani dan aku acungin jempol dia adalah karakter dengan sosok yang ceria gitu loh di dalam cerita ini. Lanjut pertanyaan selanjutnya, book that make you cry. Sejauh ini aku tidak punya buku yang buat aku menangis. Bukan sejauh ini, tahun 2022 ini aku tidak menangis ketika baca buku. Maksudnya belum ada buku yang membuat aku menangis. At least buku yang ini, yang Laut Bercerita, sebenarnya belum buat aku menangis, tapi aku bisa merasakan bagaimana kesedihan, miris, tragisnya di dalam buku ini, karakter dalam buku ini. Tapi belum membuat aku menangis. Mudah-mudahan enggak ya, tapi nggak tahu deh gimana nantinya gitu. Next, book that make you happy. Buku yang buat aku happy adalah buku ini, Le Petit Prince karya Anthony de Saint-Exupéry. Mohon maaf lah polanya salah. Jadi buku ini makes me happy karena
karakternya itu lucu, menggemaskan. Bayangin aja seorang pilot, dia itu lagi mogok kapalnya gitu ya, dia terus terjebak di gurun Sahara, terus tiba-tiba pas lagi rebahan gitu pilotnya, tiba-tiba ada seorang anak dengan rambut keemasan yang tiba-tiba bilang, kamu bisa menggambar domba buatku, kalau nggak salah domba atau kambing atau apa ya, kamu bisa menggambar domba buat aku gitu. Kayak lucu aja, kok ini siapa tiba-tiba minta digambarin gitu. Jadi aku suka dengan karakter itu gitu loh. Lebih lagi bahasanya juga menurut aku ya bisa dipahami lah, tapi kayaknya setelah aku review di Instagram, ada salah satu komen teman-teman di blog Instagram atau teman-teman di Instagram bilang, kok aku baca buku ini aku nggak ngeh ya dan nggak ngerti gimana ceritanya. Coba baca 2 kali deh, mungkin sempat mengerti gitu lah. Tapi aku baca 1 kali udah ngerti sih sebenarnya. Buku ini pokoknya cukup menggemaskan, dia menceritakan tentang bagaimana perjalanan dia di satu planet ke planet lain, dan itu karakternya tuh dapat banget dan kuat gitu. Next, keburu durasi, most beautiful book you've bought so far this year. Buku yang cantik yang aku beli di tahun ini adalah, sebenarnya sih aku nggak tahu karena kayaknya di tahun 2022 ini aku sudah mulai jarang membeli buku, walaupun sebenarnya aku punya video book haul, tapi kalian kalau perhatiin itu nggak sebanyak yang tahun-tahun lalu gitu. At least di tahun 2022 ini buku cantik yang aku dapetin, aku beli itu ini sih, karena aku suka dengan covernya biru-biru gitu, sesuai dengan karakternya, namanya juga biru laut. Terus aku juga suka dengan ornamen dan detailsnya, kalian bisa lihat di sini, ini cantik banget covernya. So, pertanyaan terakhir, what book you need to read by the end of the year? Buku yang kamu pengen baca di akhir tahun ini. Mungkin ini ya kali, Emma, karya Jane Austen. Ini adalah salah satu buku klasik yang sebenarnya pengen banget aku baca lama-lama hari gitu loh, jauh-jauh hari maksudnya. Karena masalahnya buku ini tebal banget dan aku nggak tahu bagaimana menghabiskan dan menyelesaikan buku ini. Ini tuh struggle banget. Aku tuh sebenarnya bukan tipikal orang yang suka baca dengan buku-buku tebal, tapi aku suka dengan buku tebal. Aku suka koleksi buku tebal, tapi apa ya, kalau bacanya itu ya udah nanti aja deh, kayak moodnya itu bener-bener harus dikumpul dulu. Satunya buku ini aku udah lama beli, tapi semoga tahun ini bisa baca ya, selesai baca gitu. So, kalian bisa juga jawab beberapa pertanyaan yang tadi di kolom komentar, aku tunggu biar kita saling have fun gitu ya. Dan kayaknya tidak seru rasanya kalau aku nggak nge-tag para teman-teman booktuber. Untuk membuat juga video ini adalah yang pertama Rizky Octavian, terus yang kedua Kak Kanaya Sofia, terus yang ketiga Kak Patricia, dan aku pengen tag juga Kak Steffi. Itu adalah booktuber yang aku pengen tag. Tetapi khususnya juga aku pengen semua anggota booktuber, teman-teman booktuber buat video ini, jadi supaya kita seru-seruan bareng gitu ya di pertengahan tahun ini gitu ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching, have a nice day, see you next video, bye bye.